Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 20-26 yang berkata demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mencari orang yang pintar dan hebat tidaklah sukar. Ada banyak sekali orang hebat dan pintar di dunia ini. Bahkan di antaranya sangat terkenal seperti Albert Einstein. Namun pertanyaannya, apakah mereka dapat dipercaya? Apakah mereka seorang yang mempunyai integritas? Perusahaan tidak hanya mencari orang-orang yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kepintaran. Mereka juga mencari orang-orang yang memiliki integritas atau kejujuran dalam dirinya. Keahlian atau kecakapan dalam pekerjaan itu memang dapat dipelajari dan dilatih. Namun masalah apa yang ada dalam hati, tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan dan banyak memberikan waktu untuk dekat dengan Tuhan, maka kita pun akan menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana karakter Tuhan dapat kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus ketika Dia berada di dunia ini. Tuhan Yesus pernah menyampaikan suatu teguran kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka diibaratkan sama seperti kuburan yang di luarnya tampak bersih yang putih, namun di dalamnya tulang belulang. Ini sebenarnya seperti sebuah sindiran tentang apa yang tampak di luar tidak seperti apa yang ada di dalam hati. Para ahli Taurat dan orang Farisi banyak yang munafik dalam hidupnya. Seluruh kegiatan agama tampaknya indah dan menakjubkan banyak orang. Tapi Tuhan lebih tertarik pada apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tidak tertarik kepada kepalsuan. Tuhan itu lebih tertarik kepada kejujuran. Kadang kita malu untuk jujur, bahkan gengsi untuk jujur, apalagi saat berbuat salah. Tuhan sangat menghargai hati yang hancur dengan penuh kejujuran di hadapannya atas segala kesalahan yang telah dilakukan.
Seorang dokter akan mengalami kesulitan memberikan pengobatan jika pasien tidak jujur kepada sang dokter. Tuhan akan memulihkan dan menolong kita jika dalam doa-doa semua yang kita ucapkan adalah kejujuran. Adam dan Hawa berusaha menutupi diri mereka dengan daun-daun yang besar. Mereka berusaha menutupi kesalahan mereka dengan saling menyalahkan. Namun di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang dapat disembunyikan sebab Dia Maha Tahu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kejujuran adalah dasar dari sebuah hubungan yang sehat, baik itu hubungan antar manusia maupun hubungan kita dengan Tuhan. Ketika seseorang hidup dalam kepalsuan, pada dasarnya ia sedang membangun tembok pemisah antara dirinya dan Tuhan. Kepura-puraan rohani, hidup yang berusaha menampilkan kesalehan lahiriah, namun kosong di dalamnya, adalah sebuah jebakan yang sangat berbahaya. Tuhan tidak tertarik kepada ibadah yang hanya berupa rutinitas tanpa hati yang tulus. Tuhan tidak melihat seberapa banyak aktivitas pelayanan kita, tetapi Ia memandang motivasi hati di balik semua itu. Apakah kita sungguh-sungguh melakukannya karena mengasihi Tuhan, atau hanya ingin terlihat baik di mata orang lain? Hidup dalam kejujuran berarti berani terbuka di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, beginilah keadaanku sebenarnya." Bukan berarti kita tidak akan pernah jatuh atau tidak pernah gagal. Namun yang Tuhan inginkan adalah ketika kita jatuh, kita tidak tinggal di dalam kejatuhan itu, melainkan kita datang kepadanya dengan kerendahan hati dan memohon belas kasih-Nya. Hidup dalam kejujuran juga berarti mengizinkan terang firman Tuhan menyinari bagian-bagian terdalam dari hidup kita, termasuk sisi-sisi yang tidak ingin kita perlihatkan kepada orang lain, karena hanya dengan cara itu Tuhan dapat bekerja, memurnikan dan membentuk kita. Ketika seseorang hidup dalam kejujuran dan integritas, maka ia sedang menyiapkan wadah yang kokoh untuk menerima kepercayaan dari Tuhan dan manusia. Dunia bisa saja memberikan pujian kepada mereka yang pandai bermain peran dan berpura-pura, tetapi dalam kerajaan Allah, hanya orang-orang yang murni dan bersih hatinya yang akan melihat Allah. Bapak Ibu dapat baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8. Keberhasilan sejati dalam hidup bukanlah soal pencapaian materi atau posisi, melainkan soal menjadi pribadi yang makin menyerupai Kristus setiap hari. Dalam ayat perenungan kita pada hari ini kita melihat prinsip Tuhan yang sangat adil dan menembus hati manusia. Kepada orang yang setia, Tuhan pun berlaku setia. Tetapi kepada orang yang bengkok, Tuhan berlaku berbelat-belit. Artinya, Tuhan memperlakukan kita sebagaimana kondisi hati kita. Tuhan tidak dapat dibohongi atau dimanipulasi. Maka bila kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih, maka tidak ada jalan lain selain membangun hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, dengan hati yang tulus, bersih, dan jujur. Mari kita menjadikan integritas bukan sekedar nilai dalam pikiran, tetapi gaya hidup yang nyata sehari-hari, baik saat ada orang lain maupun ketika tidak seorang pun melihat kita, karena pada akhirnya kita hidup hanya di hadapan satu pribadi, yaitu Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Allah di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang begitu indah yang boleh datang kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur atas segala pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, tanpa kepura-puraan dan tanpa penutup. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sibuk membentuk citra diri di hadapan manusia, namun lupa memperhatikan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bentuklah hati kami untuk menjadi hati yang jujur, tulus dan bersih, agar kami dapat hidup dengan integritas di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Ajari kami untuk lebih mengasihi kebenaran daripada pujian manusia, dan untuk lebih memilih hidup dalam terang firman-Mu daripada bersembunyi dalam bayang-bayang dosa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menegur kami, yang mengajar kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami terima dalam hati kami dan tertanam dalam hati kami, serta kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini ya Tuhan, sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Berikan mereka damai sejahtera. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta berkati perekonomian umat-umat-Mu, dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.